Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Amin Taufik, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Darussunnah Wangon, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Curup, Bengkulu. Hari ini saya akan melaksanakan dan mempraktekkan video pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan pada peserta didik kelas 7, mata pelajaran Akidah Akhlak semester genap, dengan materi adab membaca Al-Quran dan berdoa dengan model problem based learning di MTS Darussunnah, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik, silakan untuk ketua kelas memimpin doa supaya kita nanti mendapatkan keberkahan ilmu dalam materi pelajaran hari ini. Sebelum dimulai, saya absen lebih dahulu. Ini di kelas 7C ya. Alif Reskia, Amar Saki. Mulai kita. Jeruk. Mangga. Jeruk. Mangga. Baik. Kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelum dimulai pelajaran, kita mengingat kembali materi yang sudah kita sampaikan pada pertemuan terdahulu, yakni di bab 8 tentang riya dan nifak. Bahwasanya riya dan nifak ini merupakan salah satu bagian dari akhlak tercela, ya, di mana nifak dan riya ini merupakan salah satu penyakit hati. Ya, sudah paham ya materi kemarin ya? Alhamdulillah. Baik, kita sebelum memulai materi, ya, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai pembelajaran hari ini, yakni tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Materi ini masuk di bab 9 semester 2. Kita sudah memasuki semester 2. Sebentar lagi kita akan kenaikan kelas ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Baik, kita mulai ya. Adab membaca Al-Quran dan berdoa. Sebelum pembelajaran dimulai, kita harus pahami dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam, ya, untuk menjadi seorang muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menyangkut tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa, maka diharapkan peserta didik di sini itu mampu untuk mengamalkan ilmu tentang apa? Adab membaca Al-Quran dan berdoa. Kemudian yang kedua, mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia
dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, ya, baik kehidupan individu maupun kehidupan sosial sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. Ya, ini diharapkan peserta didik nanti mampu untuk dapat berperilaku yang baik, ya, sesuai dengan pedoman kita, yakni apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian juga agar kita menjadi peserta didik yang berakhlakul karimah. Nah ini ya. Baik. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan model problem based learning. Apa anak-anak? Problem based learning. Yakni dalam hal ini problem based learning adalah pendekatan yang berpusat pada siswa, di mana pembelajaran dimulai dengan masalah nyata atau kompleks yang memerlukan penyelidikan untuk menemukan solusi. Jadi nanti dalam pembelajaran ini kita akan memecah suatu masalah melalui diskusi. Ya. Baik, kita masuk pembahasan berikutnya, yakni tentang pengertian Al-Quran. Ya, pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran ini berasal dari kalimat bahasa Arab, yakni qoro'a yaqro'u, yang artinya apa? Bacaan. Nah, kemudian menurut istilah, Al-Quran ini adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulnya dan penutup para nabi, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran tersendiri terdiri atas 114 surat. Sudahkah kalian membaca Al-Quran dan berdoa hari ini? Masya Allah, Alhamdulillah. Baik. Adakah di sini yang sudah memiliki hafalan Quran yang terbanyak? Ya Pak. Sudah berapa juz yang sudah dihafal, Mas? Kurang lebih 10. 10 juz, Masya Allah. Coba sekarang bacakan Iqra. Bagaimana bunyinya? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Shadaqallahul azim. Masya Allah, barakallahu fikum. Kita akan menyaksikan video ya. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali, kita bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Silahkan untuk membuat kelompok. Ya, silakan. Kita sudah terbagi menjadi berapa kelompok? 4 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik. Sebelum dimulai diskusi kita akan menjelaskan dulu apa materi diskusinya. Materi diskusinya itu ada pada lembar LKPD di sini ya, lembar kerja peserta didik untuk mata pelajaran akidah akhlak ya. Saya bagikan dulu lembarnya. Baik. Sebelum diskusi kita mulai, untuk penyegaran kembali ya, untuk penyegaran kita mulai dengan kuis. Siapa yang mau maju duluan? Ya, silakan.
Sabrik pilih yang nomor mana? Masuk sini. Nomor 1. Sentuh, disentuh. Nah, dari mana? Tinggal disentuh, sentuh. Iya. Masya Allah. Silakan untuk berdiskusi. Tadi penjelasannya tentang apa? Ya, tentang materi dalam video tadi ya. Silakan didiskusikan. Baik, sudah selesai nampaknya diskusi kita ya. Saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi. Baik. Baik, yang masuk yang pertama kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Cara menerapkan adab membaca Al-Quran adalah 1. Bersuci. Pastikan dalam keadaan suci sebelum menyentuh Al-Quran. Membaca dengan tartil, yakni membaca Al-Quran dengan pelan dan jelas. 3. Menggunakan tajwid, yakni dengan menerapkan hukum bacaan tajwid saat membaca Al-Quran. 4. Menghayati makna, yakni dengan memahami dan menghayati makna ayat-ayat Al-Quran. Adapun adab dalam berdoa adalah 1. Menghadap kiblat saat berdoa. 2. Mengangkat tangan saat berdoa. 3. Menggunakan bahasa yang baik dan sopan saat berdoa. 4. Mengucapkan dengan khusyuk dan penuh harap. 5. Meminta dan memohon ampunan serta kebaikan kepada Allah. 6. Berdoa dengan sabar dan tawakal, yakni bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Dari apa yang sudah kami sampaikan, adakah yang ingin menanggapi? Silakan dari kelompok berapa? Kelompok 3 ya, silakan Mas Vanes. Baik, kami akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3, yakni ketika membaca Al-Quran, bolehkah kita mendengar atau berbicara sendiri? Maka kami jawab tidak boleh, karena saat Al-Quran sedang dibacakan, dianjurkan untuk mendengarkan dengan hikmat, sungguh-sungguh menghayati makna ayat-ayat yang dibacakan, dan berdiam diri untuk tidak berbicara. Mendengarkan Al-Quran dapat membawa manfaat seperti meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, mendapatkan petunjuk dari hikmah, serta dapat menenangkan jiwa dan hati. Wallahu a'lam. Demikian presentasi dari kelompok 1. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adab membaca Al-Quran antara lain bersuci terlebih dahulu, menghadap kiblat saat membaca Al-Quran, membaca dengan tartil, yakni secara pelan dan jelas, menggunakan hukum tajwid dan mentadaburinya. Adapun adab berdoa adalah menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan saat berdoa, menggunakan bahasa yang baik dan sopan, mengucapkan dengan penuh kekhusyuan dan tidak tergesa-gesa. Dalam membaca Al-Quran maupun berdoa juga harus memperhatikan tempat yang dianjurkan seperti di masjid yang merupakan tempat yang baik. Di rumah terutama dalam ruangan yang tenang dan suci, serta dimanapun tempatnya, dan terpenting tempat tersebut tenang, bebas dan nyaman. Dari apa yang kami sampaikan tadi, adakah yang ingin menanggapinya? Silakan. Ya, silakan dari kelompok berapa? Kelompok 4 ya, silakan untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Apakah manfaat membaca Al-Quran dan berdoa? Baik, kami akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 4, yakni apakah manfaat membaca Al-Quran dan berdoa? Maka kami jawab, manfaat membaca Al-Quran dan berdoa sebenarnya sangat banyak sekali. Namun, di sini akan kami sampaikan yang paling pokok saja ya, yakni membaca Al-Quran secara rutin
serta menghafalnya dapat meningkatkan pemahaman dan kecintaan terhadap Al-Quran, serta menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Demikian juga dalam berdoa. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa yakin, maka insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah, terutama pada saat waktu utama doa diijabah seperti saat berpuasa, antara azan dan iqamah, saat turun hujan, ba'da asar di hari Jumat sampai menjelang petang, antara khutbah pertama dan kedua dan sebagainya. Wallahu a'lam. Demikian presentasi dari kelompok 2. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan ya masing-masing pendapat. Jadi di sini kita bisa memahami ya bahwasanya dalam kita berdoa ataupun membaca Al-Qur'an, maka yang paling utama di sini kita harus memahami dulu apa? Adab-adabnya. Ya, tadi sudah kita sampaikan bahwasanya adab dalam membaca Al-Qur'an ini salah satunya harus dalam keadaan suci, ya. Kemudian membaca dengan suara yang tartil yang jelas, ya. Kemudian menggunakan tajwid, ya. Kemudian dapat apa? Menghayati makna. Artinya apa? Mentadaburinya. Kemudian dalam berdoa pun kita harus apa? Memperhatikan adab-adabnya juga. Di antaranya apa? Menghadap kiblat, kemudian mengangkat kedua tangan, kemudian menggunakan bahasa yang baik dan sopan, ya. Boleh menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, atau bahasa kita sendiri. Namun yang lebih utama adalah dengan menggunakan bahasa Arab, ya. Ya, kemudian mengucapkannya dengan khusyuk, ya, dan penuh harap. Kemudian berdoa dengan memulai apa? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memohon kebaikan, ya, kebaikan dunia dan akhirat, ya. Kemudian berdoa itu harus dengan apa? Dengan penuh kesabaran, dengan tawakal, tidak boleh berputus asa. 2 3 1 2 3 1. Masya Allah, barakallahu fiik, ya. Alhamdulillah. Kesimpulan dari materi yang sudah kita sampaikan tadi, ya. Jadi dari materi tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa, ya, dapat kita simpulkan bahwasanya membaca Al-Quran dan berdoa ini merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim, ya. Dalam melaksanakannya perlu memperhatikan adab-adab yang telah diajarkan dalam Islam agar memperoleh keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adab membaca Al-Quran ini meliputi bersuci terlebih dahulu, kemudian membaca dengan tartil, kemudian dengan penuh penghayatan, serta menjaga kesopanan, kebersihan, ya. Sementara itu adab berdoa antara lain adalah mengawali dengan pujian kepada Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh harap dan penuh kehusyuan, serta yakin bahwasanya doa itu akan dikabulkan. Maka dengan membiasakan adab-adab ini, kita akan lebih dekat kepada Allah dan nantinya akan mendapatkan ketenangan dalam hati serta keberkahan dalam kehidupan kita, ya. Alhamdulillah. Sekarang, apakah senang dengan pelajaran hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pelajaran hari ini pun mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum pelajaran diakhiri, Pak Guru memberikan tugas mandiri. Ya, silakan ketua kelas untuk membagikan. Sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, mari bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.